Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pada subbab A, alat peraga pembelajaran matematika. Sebelumnya pasti teman-teman sekalian bertanya-tanya, apa dan bagaimana sih alat peraga matematika itu? Nah, langsung saja ya. Alat peraga matematika dapat diartikan sebagai suatu perangkat benda konkret yang dirancang, dibuat, dan disusun secara sengaja yang digunakan untuk membantu menanamkan dan memahami konsep-konsep atau prinsip-prinsip dalam matematika. Dalam memahami konsep matematika yang abstrak, anak memerlukan alat peraga seperti benda-benda konkret sebagai perantara atau visualisasinya. Dalam pembelajaran matematika, penggunaan alat peraga juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya, manfaat penggunaan alat peraga menurut Herman Suherman. Yang pertama, proses belajar mengajar termotivasi, baik siswa maupun guru, dan terutama siswa, minatnya akan timbul. Ia akan senang, terangsang, tertarik, dan karena itu akan bersikap positif terhadap pembelajaran matematika. Yang kedua, konsep abstrak matematika tersajikan dalam bentuk konkret dan karena itu lebih dapat dipahami dan dimengerti dan dapat ditanamkan pada tingkat-tingkat yang lebih rendah. Yang ketiga, hubungan antara konsep abstrak matematika dengan benda-benda di alam sekitar akan lebih dapat dipahami. Dan yang keempat, konsep-konsep abstrak yang tersajikan dalam bentuk konkret, yaitu dalam bentuk model matematik yang dapat dipakai sebagai objek penelitian maupun sebagai alat untuk meneliti ide baru dan relasi baru, menjadi bertambah banyak. Perlu kita ketahui bersama bahwa alat peraga itu dapat berupa benda real, gambar, atau diagram. Keuntungan alat peraga benda real adalah benda-benda itu dapat dipindah-pindahkan atau dimanipulasikan. Sedangkan kelemahannya adalah tidak dapat disajikan dalam buku atau tulisan. Oleh karena itu, untuk bentuk tulisannya kita buat gambarnya atau diagramnya, tetapi kelemahannya tidak dapat dimanipulasikan. Selanjutnya, subbab B, hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat alat peraga pembelajaran. Yang pertama, tahan lama. Kedua, bentuk dan warnanya menarik. Ketiga, sederhana dan mudah dikelola. 4. Ukurannya sesuai dengan ukuran fisik anak. 5. Dapat menyajikan konsep matematika. 6. Sesuai dengan konsep. 7. Dapat menunjukkan konsep matematika dengan jelas. 8. Menjadi dasar tumbuhnya konsep abstrak. 9. Dapat dimanipulasikan, yaitu dapat diraba, dipegang, dipindah, diutak-atik, atau dipasang, dan dilepas, dan lain-lain. Selanjutnya, hal-hal yang dapat menimbulkan kegagalan dalam penggunaan alat peraga. Yang pertama, generalisasi konsep abstrak dari representasi konkret itu tidak tercapai. Yang kedua, hanya sekedar sajian yang tidak memiliki nilai-nilai matematika. Yang ketiga, tidak disajikan pada saat yang tepat. Yang keempat, memboroskan waktu. Yang kelima, diberikan kepada anak yang sebenarnya tidak memerlukannya. 6. Tidak menarik. 7. Rumit. Dan yang terakhir, adanya kerusakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari rekan saya. Bagian C,
Fungsi alat peraga pembelajaran matematika. Alat peraga pembelajaran matematika merupakan bagian dari media pembelajaran, level dan lens dalam Azhar Arsyad mengemukakan terdapat 4 fungsi media pembelajaran menggunakan alat peraga, khususnya media visual, yaitu 1. Fungsi atensi. Media visual merupakan inti, yaitu menarik dan mengarahkan siswa untuk berkonsentrasi kepada isi pelajaran. Seringkali pada awal pelajaran siswa tidak tertarik dengan materi pelajaran yang tidak disenangi, sehingga mereka tidak memperhatikan. 2. Fungsi afektif. Fungsi afektif media dapat terlihat dari tingkat kenikmatan siswa ketika belajar atau membaca teks yang bergambar. Gambar atau lambang visual dapat mengubah emosi dan sikap siswa, misalnya informasi menyangkut masalah sosial. 3. Fungsi kognitif. Fungsi kognitif media dapat terlihat dari temuan-temuan penelitian yang menggunakan bahwa lambang visual atau gambar memperlancar pencapaian informasi atau pesan yang terkandung dalam gambar. 4. Fungsi kompensatoris. Media pembelajaran berfungsi untuk mengakomodasi siswa yang lemah dan lambat dalam menerima dan memahami isi pelajaran yang disajikan dengan teks atau disajikan secara verbal. D. Pentingnya alat peraga dalam pembelajaran matematika DMI atau SD. Yang pertama, pada siswa usia anak MI atau SD, menurut Piaget masih pada tahap operasi konkret yang belum bisa menangkap informasi-informasi yang sifatnya abstrak. Padahal matematika adalah pengetahuan yang bersifat abstrak. Jadi matematika hanya akan dapat dipahami dengan baik oleh siswa MI atau SD jika matematika disajikan dengan menggunakan benda-benda konkret. 2. Brunner dalam teorinya mengungkapkan bahwa dalam proses belajar anak sebaiknya diberi kesempatan untuk memanipulasi benda-benda atau alat peraga. Melalui alat peraga yang ditelitinya tersebut, anak akan melihat langsung bagaimana keteraturan dan pola struktur yang terdapat pada benda yang sedang diperhatikannya itu. Keteraturan tersebut kemudian oleh anak dihubungkan dengan keterangan intuitif yang telah melekat pada diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arlia dari Pendidikan Kelas Matematika B. Saya akan membawakan tentang macam-macam alat peraga pembelajaran matematika. Yang pertama, alat peraga kekekalan luas. Contoh, luas daerah, persegi panjang, bujur sangkar, jajar genjang, segitiga, trapesium, belak ketupat, layang-layang, dalil Pitagoras, luas permukaan kubus, luas permukaan balok, limas, prisma, kerucut, permukaan bola, jumlah ukuran sudut dalam segitiga, jumlah ukuran sudut dalam segi 4, jumlah ukuran sudut dalam segi n, tagram mini, pentamino, kartu nilai tempat, dan lain-lain. Yang kedua, alat peraga kekekalan panjang. Contoh, tangga garis bilangan, pita garis bilangan, neraca bilangan, mister hitung, dan batang cuy senar. Yang ketiga, alat peraga kekekalan volume. Blok DNS, volume kubus, volume balok, volume prisma segitiga, volume tabung, volume 5 segi 4 beraturan, volume kerucut, dan volume bola. Yang keempat, alat peraga kekekalan banyak. Contohnya abacus biji, Romawi, Rusia, Cina, atau Jepang, lidi, dan kartu nilai tempat. Yang keempat, alat peraga untuk percobaan. Contoh, uang logam, paku payung, kartu, domino, dan briefcase. Bola berwarna dan distribusi Galton, sesatan heksagon. Yang keenam, alat peraga untuk pengukuran. Contoh, meteran, busur derajat, roda, meteran, kapak tomahawk, pipit bola, spirometer, jangka sorong, sekmat, hipsometer, dan klinometer. Yang ketujuh, bangun-bangun geometri.
macam-macam daerah segitiga, macam-macam daerah segi empat, pengubahan daerah segi banyak, daerah lingkaran, daerah elips, pengubinan daerah segitiga, pengubinan daerah segi empat, pengubinan daerah segi banyak, pengubinan daerah lingkaran, pengubinan daerah elips, pengubinan daerah abjad Latin, kerangka benda ruang, dan benda-benda ruang. Yang ke-8, alat peraga untuk permainan. Permainan dalam matematika yaitu mesin fungsi, saringan Eratosthenes, bujur sangkar ajaib, manara Hanoi, mobiles perkalian tulang Napier, bermacam-macam basis. Nomograf, kartu domino, pita Mobius, aritmetika jam, blok logage, kode rahasia, menyusun kartu penebak angka, kartu penebak bulan, kartu penebak hari, alat kalkulasi, pita, gulung, dan perkalian dengan jari untuk fakta dasar. 9. Untuk perkalian dua bilangan antara 6 dan 10 dan untuk perkalian puluhan. Contoh penggunaan alat peraga dalam pembelajaran matematika. Menunjukkan kebenaran dalil Pythagoras. 1 pada setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Untuk menunjukkan kebenaran dalil Pythagoras dapat digunakan peraga yang menggunakan konsep luas. Yang pertama, sediakan papan berbingkai berbentuk daerah bujur sangkar yang sisinya A tambah B, di mana A dan B masing-masing sisi siku-siku dari segitiga siku-siku. Yang kedua, buatlah 4 daerah segitiga siku-siku yang sisi siku-sikunya A dan B, daerah bujur sangkar yang sisinya B, dan daerah bujur sangkar yang sisinya C. Yang ketiga, mula-mula letakkan 4 daerah segitiga siku-siku, daerah bujur sangkar yang sisinya A dan daerah bujur sangkar yang sisinya B pada papan berbingkai di samping. Kemudian letakkan pula 4 daerah segitiga dan daerah bujur sangkar yang sisinya C pada papan berbingkai seperti berikut. Yang kelima, dari dua kejadian tersebut dapat disimpulkan bahwa luas daerah bujur sangkar yang sisinya C sama dengan luas daerah bujur sangkar yang sisinya A tambah luas daerah bujur sangkar yang sisinya B. Jadi C2 sama dengan C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Alat peraga ini berfungsi untuk mengajarkan konsep bilangan dari 0 sampai 9, tanda operasi penjumlahan dan pengurangan, serta menanamkan konsep penjumlahan dan pengurangan. Yang kedua, papan panel. Alat peraga ini berfungsi untuk menerangkan secara klasikal materi-materi yang memerlukan alat peraga yang berlapis bisa tipis, antara lain kartu lampu bilangan dan kartu gambar beda konkret. Yang ketiga, dekat berfungsi untuk menanamkan konsep nilai, tempat operasi, penjumlahan dan pengurangan. Keempat, model bangun datar. Model bangun datar ini berfungsi untuk membantu pemahaman siswa tentang konsep bangun datar. Yang kelima, model bangun ruang. Model bangun ruang ini dapat digunakan untuk membantu siswa dalam memahami pengertian dan unsur-unsur bangun ruang. Yang keenam, blok DNS. Blok DNS dapat digunakan dalam mengajarkan konsep atau pengertian nilai, tempat suatu bilangan, satuan, puluhan, ratusan, ribuan, serta operasi penjumlahan dan pengurangan. Yang ketujuh, buka jam. Alat peraga buka jam ini digunakan untuk membantu siswa dalam memahami konsep waktu dan mampu menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedelapan, lembar peraga atau chart. Tabel perkalian berfungsi untuk
membantu siswa dalam mengingat hasil perkalian bilangan sampai dengan 10, mengingat sifat pertukaran pada operasi perkalian dan memahami hubungan perkalian dengan pembagian. Yang kesembilan, Tangram. Tangram dapat berfungsi untuk membantu siswa dalam memahami cara bentuk bangun-bangun geometri serta menentukan luas daerah bangun-bangun geometri. Yang ke-10, blok pecahan. Blok pecahan dapat digunakan untuk menanamkan konsep pecahan dan operasinya. Yang ke-11, papan berpaku. Papan berpaku ini dapat digunakan untuk mempermudah siswa dalam memahami konsep bangun datar, keliling bangun datar, luas bangun datar, simetri pada bangun datar, dan sistem koordinat kartesius. Yang ke-12, klinometer. Klinometer dapat digunakan untuk menentukan besar sudut, evaluasi, dan untuk mengukur tinggi objek secara tidak langsung. Yang ke-13, kartu permainan pecahan. Alat peraga ini dapat digunakan untuk menanamkan atau melatih keterampilan siswa tentang pecahan dan operasinya. Yang ke-14, model luas segitiga. Alat peraga model luas segitiga ini dapat digunakan untuk membantu menanamkan konsep luas daerah segitiga yang diturunkan dari luas daerah persegi panjang. Yang ke-15, papan simetri putar atau rotasi bangun datar. Alat peraga simetri putar ini digunakan untuk menjelaskan simetri putar dan sifat-sifat bangun datar. Sekian dan terima kasih.